Selamat datang kembali di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang mengingatkan kembali kepada pemirsa semua, apabila masalah hipertensi, diabetes, dan kolesterolnya masih di angka yang tinggi-tinggi dan sulit terkendali, maka Anda sudah ada di saluran yang tepat di Metro TV. Tolong jangan kemana-mana. Oh iya, sambil ini berjalan, kami tunggu cerita kesehatan Anda ke alamat di bawah ini. Kalaupun lagi bergumul nggak apa-apa loh, bagi aja ceritanya. Nanti kami undang Anda menjadi narasumber. Saya yang menyapa Mbak Lula Kamal dan Mbak Pretisia Sufarli. Halo yang cantik-cantik. Hai, ini kalau ngeliat penuturannya ini kayaknya sehat banget ya. Waduh, Mas Coki ini ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Amin. Jangan lupa untuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan simak tips dari saya dan Mbak Lula agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Selamat datang Bapak Budi Rajamin Harahap. Horas. Horas Bang Coki, horas. Horas Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Apakah Anda menyangka bahwa beliau pernah terkena stroke? Nanti ya kita tahan. Sekarang kita main dulu Bang. Oke. Benar atau salah? Minum teh manis bisa menyadarkan orang pingsan. Apakah ini benar atau salah menurutmu? Menurut saya salah. Tepat. Karena jawabannya salah. Ya, Jadi memang betul ya, tidak mungkin orang dalam keadaan pingsan kita berikan cairan apapun. Mau dia teh manis, mau apapun juga. Dan memang berbahaya sebetulnya. Waktu dalam keadaan tidak sadar, dia tidak bisa menelan. Kalau kemudian diminumkan juga, air yang masuk itu bisa masuk ke dalam paru kita, bisa menyebabkan kematian. Yang paling sering kalau orang pucat tiba-tiba mau pingsan karena kurang gula, diberikan teh manis langsung enak. Tapi itu judulnya adalah baru mau pingsan, kerasanya gelap, orangnya masih sadar. Iya. Tapi kalau udah pingsan, nggak bisa teh manis membantu. Minum teh manis bisa menyadarkan orang pingsan adalah pernyataan yang salah. Ini yang kedua pemirsa. Menarik lidah dengan keras bisa pulihkan bicara pasien stroke. Benar atau salah pernyataan ini? Salah. Tegas sekali. Karena pernah saya Kenapa, lakukan. Bang? Sewaktu saya mengalami stroke pertama kali nggak bisa bicara. Supaya saya bisa bicara, saya ambil kain, saya tarik, dan bunyi tek gitu. Saya pikir udah putus. Waduh, hasilnya nggak bisa bicara juga. Jadi itulah dasarnya Abang menjawab bahwa pernyataan ini keliru. Salah ini ya? Salah. Jawaban Bang Budi ini adalah tepat. Ketika kita menarik lidah dengan keras, pertama ada kemungkinan resiko cedera. Rongga mulut, lidah ini bisa mengalami gangguan yang lebih serius lagi nantinya. Tetapi kita perlu tahu bahwa pada pasien stroke yang mengalami gangguan bicara, melatih kekuatan otot lidah dan fleksibilitas itu memang merupakan hal yang penting. Biasanya bisa dibantu dengan terapis wicara. Melatih kekuatan lidah ini nggak harus dengan keras. Contohnya, pertama menjulurkan lidah ke depan. Gini kan, secara kuat, tahan selama 3 hitungan. 1, 2, 3, lalu masukkan kembali. Setelah itu, julurkan lidah ke arah kanan, lalu ke arah kiri, lalu masukkan kembali, lalu tekan pipi bagian dalam dengan menggunakan lidah. 3 hitungan. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot lidah dan juga melatih fleksibilitas dari otot lidah itu sendiri. Tetapi perlu diingat bahwa itu saja tidak cukup. Fungsi pembuluh darah, kualitas pembuluh darah dan kualitas darah ini penting untuk dijaga agar membantu proses pemulihan menjadi lebih baik lagi. Menarik lidah dengan keras bisa pulihkan bicara pasien stroke, maka itu adalah pernyataan yang salah. Mbak Lula, tolong serahkan pada saya. Oh, hadiah. Hadiah ini penting sekali. Terima kasih Mbak Lula. Dapat hadiah langsung. Beneran Pak, dapat hadiah Pak. Betul Pak. Selamat ya Bang Budi ya. Terima kasih. Duduk Bang lagi. Sama-sama. Iya. Pak Preti. Kita cek dulu profilnya. Inilah Bang Budi Rajamin Harahap. Budi Rajamin Harahap. Sadar dulunya sempat abai dengan kesehatan, kini Budi tak ingin kembali mengulangi kejadian stroke yang menimpanya. Tepatnya pada 11 Desember 2020, Budi terserang stroke saat mengantar istrinya belanja ke pasar. Kala itu, ia sempat terjatuh dari motor karena badannya terasa sangat lemas. Ketika diperiksa, tekanan darah Budi sudah sangat tinggi. Kemudian, kadar kolesterolnya juga tercatat tak kalah tinggi. Ia pun menyesal sudah abai dengan kesehatan dan bertekad untuk bisa memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara berjuang pulih dari stroke. Sehari-hari, Budi mulai memperbaiki pola makannya,
menjadi lebih sehat. Kemudian, ia rutin melakukan latihan serta menggunakan teknologi laser. Berkat usahanya, kondisi Budi sudah sangat jauh membaik. Tekanan darah dan kolesterolnya sudah normal kembali, dan Budi sudah bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Inilah orang yang pulih dari stroke dan dia bangkit menyongsong masa depannya karena memang masih muda, pemirsa, umur 52 tahun, masih muda. Bang, apa rasanya pakai teknologi laser pasca stroke? Yang saya rasakan itu waktu saya mengalami sakit stroke itu pemulihan cepat, otot saya cepat kuat, terus tidur saya lebih berkualitas, nyenyak tidurnya. Itu penting loh, Bang. Penting. Dan saya tetap memakai laser itu pagi dan sore rutin, dan saya rasakan itu benar-benar kemajuannya luar biasa. Abang kena stroke tadi di tahun 11 Desember 2022. 2022. Boleh Bang Budi berdiri sebentar? Dan berjalanlah ke arah saya, Bang, sebentar. Wah, salah. Mantap banget. Gak ada bedanya. Mau saya adu? Wah, ini kuat loh. Kuat ya? Kuat. Padahal tadinya waktu kena stroke itu Nggak ada tenaga, nggak bisa gerakin jari. bagian kanan ini. Kanan sama bawah kaki. Oke. Enggak. Ini salah satu genggaman yang kuat ini. Sungguh. Bang, Sih. dari stroke sampai kemudian bisa berjalan, bisa digunakan lagi anggota gerak semua, itu berapa lama? 3 hari saya stroke itu adik iparku kan datang, dihadiahkan satu alat, saya kaget. Dibawa laser tadi. Iya. Saya pakai selama seminggu atau 10 hari maksimum, saya bisa gerak. Yang sebelumnya gerakan jari nggak bisa. Sama sekali nggak bisa gerak jari atau kaki. Jadi kalau mau pindahkan, saya geser, saya geser. Sampai kemudian bisa seperti ini berapa lama? Sembuh total 2 bulan. Saya pikir nggak pernah kena stroke loh. Saya dia normal-normal aja jalan. Ini bolak-balik nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Maksudnya muter balik badan. Nggak ada yang salah. Gantiin Bang Coki bisa? Nggak ada yang salah. Kalau mau jadi hostnya Go Healthy, Jangan. Bisa, jangan. cuman Oh. suaranya nyerimpet dikit, nggak biasa. oh ya udah bagus lah. Berarti pekerjaan saya Iya, aman. aman, Iya, aman. Pekerjaan saya aman. Tepuk tangan lagi buat beliau. Silakan kembali Bang, sambil ngobrol sambil duduk. Bagus sekali kalau kemudian gitu ya, ketemu teknologi laser di awal setelah terjadinya stroke. Kenapa? 6 bulan pertama adalah masa yang paling penting untuk mengejar. Krusial Untuk tuh ya. mengembalikan semua yang hilang tadi fungsinya, kita kembalikan lagi. Yang paling baik adalah di masa 6 bulan. Lewat dari 6 bulan bisa diusahakan, tapi agak sedikit lebih sulit. Tadi kan Bang Budi mengatakan 2 bulan, 3 bulan sudah kembali ya Bang? Udah kembali. Ya? Memang Dan harus dikejar 2 bulan Bang. itu hasil lab saya total sembuh. Apa sih yang menyebabkan beliau kena stroke? Tekanan darahnya bisa sampai 200. Betul Bang. tinggi Iya, banget betul. ya dulu. Iya, Abang tahu nggak risikonya tensi yang tinggi tak terkendali? Tahu, stroke. Akhirnya kena stroke kan Bang? Kan? Iya. Setelah pakai teknologi laser, apa yang berubah? Kolesterolnya aman, bagus. Dari berapa tuh? Waktu stroke Kolesterol itu 300, tensinya yang waktunya itu saya konsumsi obat 165 menjadi 130. Udah konsumsi obat, Ya. tapi masih di angka Masih 165. 165. Betul. Terus sekarang konsumsi obat plus teknologi laser. Jadi 130. Baik. Paling tinggi-tingginya dulu-dulunya sebelumnya ada di angka berapa? sebelum pakai laser Bang. Bisa 180. Itu udah lama begitu Bang? Sudah. Tapi nggak berobat Abang? Enggak. Jadi waktu minum obat itu di ponis dokter itu sampai 210 sampai mata saya berkunang-kunang, Oke, berarti- baru itu. Di situ saya baru harus minum, baru mau minum obat. Jadi tadi kita bisa melihat bahwa pertama awalnya adalah teknologi laser membantu pemulihan. Iya. Nih pemirsa ya. Kemudian sekarang membantu menjaga kondisi yang sudah baik. Karena kan tetap saja ada tensi yang harus dijaga, ada kolesterol yang harus dijaga. Kalau gula aman ya Bang ya? Aman. Nah, 2 saja nih Bang, Iya. sebetulnya punya jadi masalah besar. Tapi tetap saja resiko itu ada untuk semua orang nih pemirsa. Yang punya tensi tinggi tidak terkendali, yang punya kolesterol tinggi artinya komplikasi sudah ada di ujung jalan. Tinggal pilih mau komplikasinya yang mana. Dua-duanya nggak ada yang asik. Mau serangan jantung atau stroke. Iya. No. Tekanan darahnya yang dulunya sangat tinggi, saat ini sudah lebih terkendali, tentunya dibarengi dengan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter, melakukan pilar pola hidup sehat. Saya rasa pemirsa di rumah harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Bang Budi apabila Anda sedang berjuang ingin pulih dari stroke. Ingat bahwa perjuangan ini dimulai dengan kata semangat. Semangatnya harus ditumbuhkan terlebih dahulu, habis itu diikuti dengan usaha dan upaya. Untuk melengkapi semua usaha dan upaya Anda, gunakan teknologi laser agar mempercepat proses pemulihan Anda. Pemirsa, saya ulangi kembali penjelasannya.
Dokter laser ataupun Equalaser Ultimate yang praktis dan mudah digunakan, itu yang dipakai oleh Bang Budi. Terapinya bisa di mana saja kok, dan dilakukan kapan saja, sambil kerja bisa, sambil rileks, baca buku, menikmati hidup. Satu alat bisa dimanfaatkan penggunaannya untuk seisi rumah alias keluarga Anda. Dan cukup menggunakannya di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Dokter laser maupun Equalaser Ultimate akan menstimulasi tubuh, mengoptimalkan produksi nitric oxide yang dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya. Tentu saja dengan menggunakan Dokter Laser maupun Equalaser Ultimate. Hubungi kami segera. Nomor tertera di layar adalah untuk dihubungi. Tim call center siap melayani Anda. Dan kalau Anda sudah mendapatkan alat kesehatannya, silakan manfaatkan layanan konsultasi dengan dokter kami. Dokter laser ataupun Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser? Ingat GoGo Mall. Pemirsa, acara kita belum selesai. Obrolan masih akan dilanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami. Mungkin pada beberapa orang yang mengalami serangan stroke akan terjadi kekakuan pada sendi-sendinya, terutama pada sendi pergelangan tangan dan sikunya. Nah, berikut saya berikan tips untuk pemirsa di rumah yang mengalami stroke agar tidak terjadi yang namanya kekakuan sendi siku dan pergelangan tangan Anda. Anda bisa lakukan gerakan ini di rumah. Saya ambil contoh sisi kiri yang mengalami kelemahan, maka kalian letakkan tangannya di atas permukaan yang datar seperti meja dan lakukan gerakan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sebanyak 10 hitungan dan kombinasikan dengan gerakan naik turun seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan ini sesering mungkin di rumah dan jangan lupa gunakan laser pad untuk mengatasi nyeri sendi atau peradangan pada sendi Anda. Dan tunggu tips dari saya selanjutnya. Bang Budi ini bersyukur banget punya saudara keluarga yang begitu perhatian. Yang tahu bahwa apa yang ada di tangan saudaranya adalah hal yang baik. Yang kalau dipakaikan kepada Bang Budi yang baru saja terkena stroke, bisa menolong memulihkan keadaannya. Itulah teknologi laser yang diberikan oleh adik iparnya kepada beliau. Betul, betul Bang. Jadi Anda merasa bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Loh, kenapa bisa kena stroke Bang? Kenapa tensinya nggak terkendali? Kenapa kolesterolnya nggak diturun-turunkan? Nggak ada upaya? Atau hancur pola hidupmu dulu? Iya, singkatnya pola hidup saya itu hancur. Makanan yang tidak sehat, katakan jeroan, tunjang, kikil sama ya, terus kakap, makan mie instan 2, telur 2, 1 piring nasi. Itu Banyak rutin ya? ya? Rutin. Iya. Apakah Abang berusaha untuk menyeimbangkan kondisi badan dengan istirahat cukup, dengan olahraga teratur atau tidak sama sekali? Rutinitas olahraga nggak ada. Pola istirahat itu kurang. Ketika Abang tahu bahwa tensimu pernah sampai 210 pemirsa. 180 sampai 210. Aduh, saya aja mikirinnya pening. Kemudian kolesterol Bang Budi sampai angka 300-an. Iya. Ketika sudah tahu fakta seperti itu pun, apakah pernah ada upaya untuk menurunkannya? Sebenarnya karena faktor kebiasaan itu yang buat saya lupa. Enak Jadi nggak sekali ada yang rasanya. diubah, nggak ada yang diubah, Bang Budi. Sebelum saya stroke itu nggak ada. Kebiasaan itu masih berjalan. Setelah stroke baru berubah drastis. Oke. Walaupun sudah dikasih obat sama dokter. Belum, tidak berubah. Masih. Dampak stroke itu sendiri yang paling merugikanmu apa, Bang? Terus terang, hidup saya hancur, tidak berguna. Apapun yang kulakukan nggak bisa. Bayangkan yang biasa aktif, kesana kemari, berkegiatan, semua lumpuh total. Tidak bisa menggerakkan tangan, kanan, kaki, tidak bisa bicara. Bahkan BAB di celana, ngompol, dimandikan, dipapah, dilatih. Sungguh sulit sekali, itu pengalaman hidup yang terberat bagi saya. Bercampur aduk stres tinggi. Akhirnya istri saya bilang, kamu harus tunjukkan kamu bisa sembuh. Dari situ saya punya tekad,
saya harus sembuh. Yang Tuhan pakai untuk menolong dia adalah adik iparnya. Waktu dia meminjamkan kepada abang, apa yang dia bilang? Waktu itu dia datang. Dia prihatin dan menangis. Cepat sembuh pulih. Bang, ya bang, kata adikku. Dengan itu dia keluarkan sebuah alat. Saya lihat, oh apa ini? Ternyata laser. Dipinjamkan. Pakai bang. Memang ini saya perlukan karena saya bermasalah yang tidur. Tapi puji Tuhan, saya sudah pulih dan tidur saya berkualitas. Tolong dipakai ini supaya ini membuat abang cepat pulih. Akhirnya saya terima dan saya pakai rutin pagi sore. Dan itulah membuat saya cepat pulih, otot saya cepat bertenaga, sehingga saya sehat kembali seperti sekarang. Dia begitu perhatian, sementara alat itu juga dia pakai. Tentunya dengan memberikan alat itu ke saya sampai sembuh, sampai sekarang itu belum saya pulangkan. Bagi saya, dia menolong hidup saya untuk mendapatkan kesempatan kedua. Makasih ya. Bang, barangkali abang belum kepikiran seperti apa sih yang kejadian di tubuh abang waktu stroke tadi. Ini kejadiannya bisa sama-sama kita lihat. Ini adalah pembuluh darah kita. Isinya ada sel-sel darah, ada nitric oxide di sana. Tapi kalau dilihat ada yang kuning-kuning di pinggir ini, ini adalah kolesterol yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah, bukan nempel. Dia akan bikin bisul di sana. Bisul ini bisa pecah kalau kemudian tensi abang tinggi. Dan kalau dia pecah, keluar tuh yang kuning-kuningnya, dia kemudian bisa menyumbat di pembuluh darah tersebut. Ini adalah laser yang kemudian dialirkan ke tadi gumpalan darah yang tadi menggumpal. Ada yang warnanya tadi merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru. Di sini akan dilarikan kepada ke pembuluh darah kita. Di sini gumpalan tadi diuraikan. Sehingga dia tidak akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Ini lagi ada yang namanya nitric oxide. Ini adalah zat yang penting sekali dalam tubuh kita karena dia akan membantu seluruh metabolisme tubuh kita, semua fungsi tubuh kita, ke seluruh tubuh dia akan diajarkan. Salah satunya adalah dia akan membesarkan dinding pembuluh darah supaya pembuluh darah ini jadi membesar, jadi lebih lentur dia sehingga tidak terjadi penyumbatan di sana. Dan ini dialirkan ke seluruh tubuh kita, dia memperbaiki fungsi tubuh kita. Nah, di sini saya mau kasih tips, berbagi tips untuk pemirsa di rumah yang mengonsumsi obat barangkali sama nih sama Pak Budi. Yang pertama, obat amlodipin. Ya, menurut Kemenkes ini anjurannya dikonsumsi pada pagi hari. Lalu yang kedua, konsumsi pada jam yang bersamaan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan hari ini konsumsi jam 7, ya besokannya kurang lebih jam 7 juga. Lalu yang ketiga, konsumsi obatnya dengan menggunakan air putih dan ditelan. Jangan dikunyah. Konsumsinya kudu pada saat sembari makan atau maksimal banget 30 menit setelah makan. Tentu perlu diingat, konsumsi obat secara rutin tetap dilakukan, terapkan papilar pola hidup sehat tetap dilakukan, menggunakan teknologi laser juga tetap dilakukan secara rutin, disiplin, dan konsisten agar semuanya berhasil secara maksimal. Tekanan darahnya menjadi lebih terkendali, metabolismenya menjadi optimal, kolesterol dan gula darahnya menjadi terkendali, sehingga proses pemulihan stroke-nya pun menjadi lebih maksimal lagi. Ini sebuah tayangan cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur. Sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak. Dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Itulah cerita masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Sama seperti Bang Budi Harahap, pemirsa. Orang yang punya riwayat kesehatan seperti berikut ini. Saya ingatkan kembali. Pemirsa, Pak Budi ini masalahnya hipertensi ya. Kemudian tekanan darah itu bisa sampai 210. Itu gawat betul. Kadar kolesterolnya tinggi, 300. Kemudian pernah terserang stroke tahun 2022 yang lalu. Anggota tubuh bagian kanan lemah. Tapi setelah beliau punya mental semangat, kita selalu ingatkan semangat itu untuk bangkit. Itu adalah tolakan pertama. Dan menggunakan teknologi laser yang diberikan, dipinjamkan oleh keluarganya. Tekanan darahnya sampai hari ini 130, kadar kolesterolnya normal, dan
pemulihan gejala sisa stroke juga termasuk progresif ya. Apa yang mau Bang Budi sampaikan kepada pemirsa yang belum menggunakan teknologi laser? Bagi pemirsa di rumah ataupun di mana berada, stroke itu suatu hal yang sangat berat menjalaninya. Jadi untuk itu mulailah pola hidup sehat, rajin olahraga, dan di masa penyembuhan stroke pakailah laser. Dengan laser pemulihan Anda akan cepat seperti saya sudah mengalaminya, saya buktikan. Jadi bagi yang berjuang, tetap semangat, optimis, Anda itu akan pulih kembali dengan semangat. Saya harus kuat dan akan sembuh dengan memakai alat laser. Itu yang saya rasakan. Wow. Abang harus tetap sehat ya? Iya. Silakan berdiri. Terimalah. Terima kasih Bang. Dikabulkan keinginan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Gogomol yang telah memberikan hadiah untuk membantu menjaga kesehatan saya dan pemulihannya sudah pulih dengan memakai alat laser, ditambah lagi dengan memberikan alat yang satu ini sungguh luar biasa. Terima kasih Gogomol. Wah. Suasana mengharu biru terjadi di Studio 3 dalam episode kali ini. Kenapa pemirsa? Karena Bang Budi, begitulah panggilan akrab kami dengan beliau, merasa sangat terbantu pasca pemulihan stroke-nya dengan kehadiran teknologi laser yang beliau gunakan. Bagi Anda yang saat ini terbaring karena stroke, saya minta Anda bersemangat. Bangkitkan kembali semangat, energi, dan iman itu supaya Anda bisa kembali pulih dan tentu saja melakukan upaya-upaya yang realistis, termasuk penggunaan alat kesehatan dokter laser ataupun Equalaser Ultimate sebagai bagian dari bentuk upaya pemulihan optimal. Gunakan Equalaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan jika Anda bisa mengatasi 3 masalah ini, Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara itu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Dan ini disarankan bagi Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Tentu saja kami berharap dengan teknologi ini, otot dan saraf Anda distimulasi sehingga membantu perbaikan dan fungsional yang progresif. Jauh lebih baik. Amin. Kenapa saya ngomong begitu? Doanya terwujud karena Pak Budi sudah mengalaminya. Dan bagi Anda yang belum memiliki keluhan kesehatan apapun, kami sarankan Anda untuk menggunakan teknologi laser ini jauh lebih dulu. Pakai dari sekarang sebagai salah satu upaya optimal Anda mencegah datangnya penyakit. Inilah saatnya pemirsa untuk menggunakan Equalaser Ultimate ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Tim call center siap melayani Anda. Dan sampai Anda mendapatkan alat kesehatan itu, baru silakan manfaatkan konsultasi dengan dokter kami. Ingatkan diri Anda untuk kritis terhadap segala informasi yang beredar di luar sana. Bahwa produk dokter laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser Ultimate dari Gogomol. Bang Budi, sekali lagi selamat dan terima kasih untuk waktunya. Juga Mbak Lula dan Mbak Preti. Semua yang diomongin di sini jadi berkat bagi kita semua para pemirsa setia Go Healthy. Tapi kami mohon, tolong kami dipantau, diawasi, diberikan masukan, kritikan yang membangun, kirimkan ke sini. Supaya kami bisa terus persembahkan yang lebih baik hari demi hari untuk Anda. Coki Sitohang pamit, sampai jumpa.